Yeom Ki-hun tegaskan bahwa penyerang timnas Indonesia hanya butuh sedikit sentuhan. Klasemen akhir Seoul Earthon Uscup 2024, Korea Selatan raih gelar juara sempurna timnas U20 Indonesia terakhir dan ambil pelajaran berharga. Pemain Go Ahead Eagles Luka Aveling tiba di Indonesia pada September 2024, pasang bendera merah putih memicu spekulasi. Menjelang pertandingan melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong instruksikan timnas Indonesia manfaatkan celah dari gaya permainan keras. Sekalipun dipanggil Shin Tae-yong, Elkan Bagot takkan gabung timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Berikut ini alasannya. Roberto Mancini tak mau remehkan lawan, timnas Indonesia bukan lawan yang mudah untuk Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong ingin Jakarta International Stadium JIS layak jadi kandang timnas Indonesia. Ini alasannya. Update pemain timnas Indonesia di Eropa, Calvin Verdon Cemerlang di NEC Nijmegen, 3 nama absen di Inggris. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Yeom Ki-hun tegaskan bahwa penyerang timnas Indonesia hanya butuh sedikit sentuhan. Yeom Ki-hun, pelatih baru timnas Indonesia yang ditunjuk oleh Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa penyerang-penyerang timnas hanya memerlukan sedikit penyempurnaan untuk tampil lebih tajam. Pernyataan ini disampaikan setelah Yeom mengikuti sesi latihan timnas Indonesia di lapangan Aglora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu sore, 31 Agustus 2024. Yeom Ki-hun yang baru-baru ini dipekerjakan untuk memperbaiki lini serang tim, mengamati bahwa meskipun ketajaman penyerang menjadi perhatian, kondisinya tidak seburuk yang dibayangkan. Setelah memberikan porsi latihan intensif selama 2 hari, pelatih asal Korea Selatan ini mengungkapkan keyakinan bahwa para penyerang sudah memiliki dasar yang kuat. Awalnya, saya pikir para striker timnas Indonesia kurang dalam hal kekuatan. Ternyata mereka sudah memiliki power dan fisik yang baik, hanya saja mereka belum tahu bagaimana memanfaatkannya dengan optimal, ujar Yeom Ki-hun di Jakarta, seperti dikutip pada Minggu. Menurut Yeom Ki-hun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan pada para penyerang, terutama dalam hal keseimbangan dan akurasi. Mereka perlu memperbaiki keseimbangan karena sering kehilangan bola. Setelah menerima bola, mereka juga masih belum tahu cara memanfaatkan dengan baik. Namun, saya sudah melihat ada perubahan positif setelah latihan 2 hari ini, jelasnya. Yeom Ki-hun juga menekankan pentingnya akurasi dalam penembakan, bukan hanya kekuatan. Untuk tembakan, akurasi sangat penting. Kami fokus pada tembakan dari jarak dekat, bukan dari jauh, tambah mantan pemain timnas Korea Selatan tersebut. Saat ini, Yeom Ki-hun baru memfokuskan perbaikan pada 3 penyerang, yakni Dimas Drajat, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Pemain yang berkarier di luar negeri seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen baru akan bergabung saat tim berada di Arab Saudi pada 1 September 2024. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi timnas Arab Saudi dalam fase grup C. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sports City pada 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Klasemen akhir Seoul Earthon Uscup 2024, Korea Selatan raih gelar juara sempurna timnas U20 Indonesia terakhir dan ambil pelajaran berharga. Korea Selatan meraih kemenangan gemilang di Seoul Earthon Uscup 2024 dengan meraih gelar juara dengan sempurna. Di sisi lain, timnas U20 Indonesia harus puas berada di posisi juru kunci. Turnamen ini berakhir pada Minggu 1 September 2024 dan menampilkan 2 laga penutup yang digelar di Mokdong Stadium, Seoul. Di pertandingan sore, Thailand U20 menghadapi Argentina U20.
Thailand yang sebelumnya mengumpulkan 3 poin dari kemenangan melawan Indonesia dan kekalahan 1-4 dari Korea Selatan berusaha memperbaiki posisi mereka. Argentina yang kalah 2 kali dari Indonesia dan Korea Selatan bertekad untuk meraih kemenangan terakhir mereka. Argentina akhirnya membuktikan tekadnya dengan kemenangan 2-0 atas Thailand. Matau Benegas membuka keunggulan Argentina pada menit ke-43 dan Mirko Juarez-Semlich menambah skor pada menit ke-49. Dengan kemenangan ini, Argentina mengemas 3 poin dari 2 pertandingan, sama seperti Thailand. Sementara itu di pertandingan malam, Timnas U20 Indonesia menghadapi Korea Selatan. Indonesia mengalami kesulitan menghadapi tekanan dari Korea Selatan, terutama di babak pertama. Shin Min-ha membuka skor untuk Korea Selatan pada menit ke-5 dengan sundulan. Kim Tae-won menggandakan keunggulan pada menit ke-25, sementara sundulan Hong Seok-hyun pada menit ke-32 memastikan skor 3-0. Meski Timnas U20 Indonesia berusaha keras di babak kedua, mereka gagal mencetak gol. Kekalahan 0-3 ini menempatkan mereka di posisi terakhir klasemen akhir. Dengan selisih gol negatif 4, Indonesia bersama Argentina dan Thailand masing-masing meraih 3 poin, namun menjadi yang paling bawah di tabel. Korea Selatan keluar sebagai juara Seoul Earth On Us-Cup 2024 dengan nilai sempurna 9 poin dari 3 pertandingan menunjukkan dominasi mereka di turnamen ini. Timnas U20 Indonesia meskipun menutup turnamen di posisi terakhir dapat mengambil pelajaran berharga dari pengalaman tersebut untuk persiapan ke depan. Pemain Go Ahead Eagles Luka Avering tiba di Indonesia pada September 2024, pasang bendera merah putih memicu spekulasi. Kabar mengejutkan datang dari Luka Avering, pemain Go Ahead Eagles, yang baru-baru ini memasang bendera Indonesia di akun Instagramnya @Avering. Apakah ini menandakan bahwa Avering akan tiba di Indonesia pada September 2024 dan kemungkinan besar dinaturalisasi? Saat ini PSSI memang sedang berusaha menaturalisasi beberapa pemain keturunan dengan nama-nama seperti Ole Romeni dan Mauro Zijlstra sempat beredar. Namun, munculnya Avering sebagai kandidat baru menambah spekulasi. Pemain berambut gimbal ini yang memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya pernah mengungkapkan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia pada 2023. Hal ini tentu membuat proses naturalisasinya menjadi lebih mudah. Meskipun begitu, Avering saat ini berposisi sebagai bek kanan dan gelandang, bukan penyerang seperti yang sering dicari oleh PSSI. Di posisi bek kanan, Timnas Indonesia sudah memiliki pemain-pemain berpengalaman seperti Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh, yang sulit untuk digeser kecuali ada cedera atau akumulasi kartu. Selain itu, Shin Tae-yong juga sering memainkan pemain lain di posisi bek kanan atau bek sayap kanan seperti Yakob Sayuri. Di posisi gelandang, Avering akan menghadapi persaingan ketat dengan pemain-pemain seperti Tom Haye dan Ivar Jenner. Dengan demikian, meskipun Avering memiliki potensi, peluangnya untuk membela timnas Indonesia masih perlu dilihat lebih lanjut. Kita harus menunggu dan melihat apakah Luka Avering akan resmi dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Keberadaan dan kontribusinya akan menjadi hal yang menarik untuk ditunggu. Menjelang pertandingan melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong instruksikan timnas Indonesia manfaatkan celah dari gaya permainan keras. Jelang laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa dia sudah mengenal karakter permainan keras tim lawan. Dalam persiapan menghadapi pertandingan yang akan berlangsung di King Abdullah pada 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, pelatih timnas Indonesia ini meminta para pemainnya untuk tidak terpancing dan memanfaatkan setiap celah yang ada. Shin Tae-yong menegaskan bahwa karakter keras yang sering melekat pada tim dari Timur Tengah tidak akan mengganggu fokus persiapannya. Karakter permainan seperti itu bukanlah masalah besar bagi kita.
Pemain yang biasa bermain kasar akan tetap seperti itu, dan itu tidak akan berubah, ujar Shin Tae-yong di Jakarta pada Sabtu. Pelatih asal Korea Selatan ini menekankan pentingnya bagi Pratama Arhan dan rekan-rekannya untuk tidak terbawa emosi oleh gaya permainan keras lawan. Sebaliknya, Shin meminta timnas Indonesia untuk mengantisipasi dan memanfaatkan kekasaran pemain Arab Saudi sebagai keuntungan strategis. Kita harus memanfaatkan kekasaran mereka dengan baik. Itu menjadi salah satu cara untuk mencari celah dan mendapatkan keuntungan dalam pertandingan, jelasnya. Timnas Indonesia sudah berangkat ke Arab Saudi pada Minggu membawa 12 pemain dari Jakarta, sementara 14 pemain yang berkarier di luar negeri langsung bergabung di Arab Saudi. Tim Merah Putih berada di grup C bersama Arab Saudi, Australia, Cina, dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Kehadiran dan strategi timnas Indonesia dalam menghadapi Arab Saudi akan menjadi kunci penting untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi ini. Sekalipun dipanggil Shin Tae-yong, Elkan Bagot takkan gabung timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Berikut ini alasannya. Elkan Bagot tidak akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi 6 September 2024 dan Australia 10 September 2024 meskipun Shin Tae-yong telah memanggilnya. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan penggemar yang berharap bek Blackpool FC ini turut berpartisipasi. Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa ia tidak pernah mempertimbangkan untuk membawa Elkan Bagot ke dalam skuad timnas Indonesia. Kekecewaan mungkin masih dirasakan Shin Tae-yong terkait absennya Bagot saat timnas Indonesia U23 mempersiapkan diri menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Meski demikian, alasan utama ketidakhadiran Bagot adalah cedera yang menghambatnya. Menurut laporan dari Blackpool Gazette, Elkan Bagot mengalami cedera saat latihan yang membuatnya absen dalam 2 pertandingan terakhir Blackpool FC. Pelatih caretaker Blackpool FC, Richard Clark, menjelaskan Elkan Bagot mengalami cedera saat latihan. Kami berharap ia bisa segera pulih, tetapi saat ini kami tidak bisa memaksakan. Informasi lebih lanjut dari akun X yang sering memberitakan tentang Blackpool FC, @J56Walsh, mengungkapkan bahwa Bagot kemungkinan harus absen selama 6 hingga 8 pekan. Baru saja kehilangan pemain pinjaman selama 6 hingga 8 minggu, begitulah informasi yang saya dapatkan. Bagot mengenakan penutup di kakinya, tulis akun tersebut. Jika kabar ini benar, Bagot akan menghadapi masa sulit, terutama karena cedera dapat memengaruhi peluangnya untuk dipanggil kembali oleh Ipswich Town di pertengahan musim. Sebelumnya, Ipswich Town telah menjanjikan kemungkinan untuk menarik Bagot kembali jika performanya memuaskan selama masa peminjaman di Blackpool FC. Dengan kondisi saat ini, nasib Elkan Bagot di Blackpool FC dan kemungkinan untuk masa depan masih harus ditunggu. Cedera yang dialaminya menjadi tantangan besar baik bagi dirinya maupun klub-klub yang tertarik padanya. Roberto Mancini tak mau remehkan lawan. Timnas Indonesia bukan lawan yang mudah untuk Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi akan memulai perjalanan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi timnas Indonesia. Pertandingan ini akan digelar pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat di King Abdullah Sports City, Jeddah. Setelah itu Arab Saudi akan bertandang ke markas Cina pada Selasa 10 September 2024. Roberto Mancini, pelatih timnas Arab Saudi, mengakui bahwa timnas Indonesia adalah lawan yang kuat dan tidak boleh dianggap remeh. Dalam wawancaranya, Mancini menekankan pentingnya memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Kami akan segera menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan ini tidak akan mudah. Kami menghadapi tim-tim yang kuat, ujarnya seperti dilansir dari Bola Sport.
Mancini menegaskan bahwa seluruh tim harus mengeluarkan kemampuan, komitmen, dan determinasi penuh untuk meraih hasil maksimal. Ia juga menyoroti ambisi besar Arab Saudi di kancah sepak bola internasional. Menteri Olahraga Arab Saudi dan Presiden Federasi sangat kompeten dan dekat dengan tim. Ada perhatian dan keinginan besar untuk mengembangkan sepak bola di Arab Saudi serta memenangkan beberapa trofi penting, tambah Mancini. Mancini yakin bahwa sepak bola Arab Saudi akan terus berkembang pesat di masa depan. Kehadiran pemain asing dari liga-liga top Eropa di liga domestik diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan. Saya tahu ini bukan sepak bola Eropa, tetapi kami terus berkembang setiap bulan. Ini berkat banyaknya pemain Eropa yang datang ke kompetisi di sana. Level liga meningkat dan saya yakin itu akan lebih meningkat di Piala Asia yang akan diadakan di Arab Saudi dan juga Piala Dunia 2034, tutup Mancini. Arab Saudi dan timnas Indonesia akan berada di grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Dua tim teratas di klasemen akhir grup akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke ronde keempat. Shin Tae-yong ingin Jakarta International Stadium JIS layak jadi kandang timnas Indonesia. Ini alasannya. Shin Tae-yong menilai Jakarta International Stadium sebagai pilihan yang tepat untuk dijadikan kandang timnas Indonesia. Menurut pelatih berusia 53 tahun ini, JIS merupakan stadion yang megah dan memiliki potensi besar. Namun ia juga mengungkapkan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. JIS adalah stadion yang sangat bagus. Namun ada beberapa masalah, terutama terkait transportasi dan fasilitas lainnya, ungkap Shin Tae-yong sebelum memimpin sesi latihan timnas Indonesia pada Sabtu, 31 Agustus 2024. Ini adalah hal-hal yang perlu diperbaiki agar JIS bisa menjadi stadion yang ideal untuk timnas Indonesia. Sejak Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia, berbagai stadion telah menjadi venue bagi skuad Garuda, termasuk Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Sijalak Harupat, Manahan Solo, dan Gelora Bung Tomo. Dengan tingginya antusiasme sepak bola di Indonesia, stadion dengan kapasitas besar seperti JIS yang mampu menampung hingga 82.000 penonton bisa menjadi opsi menarik. Ini lebih banyak dibandingkan dengan SUGBK yang memiliki kapasitas 77.000 penonton. Melihat kapasitas dan fasilitas yang ditawarkan JIS menjadi menarik untuk menantikan kapan stadion ini akan dipercaya sebagai kandang permanen bagi timnas Indonesia. Sementara itu, Shin Tae-yong dan timnas Indonesia sedang fokus pada persiapan untuk dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat dan kemudian menjamu Australia pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada Minggu 1 September 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Update pemain timnas Indonesia di Eropa, Calvin Verdonk cemerlang di NEC Nijmegen, 3 nama absen di Inggris. Jelang pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, beberapa pemain timnas Indonesia yang berkarier di Eropa menunjukkan performa yang menarik. Calvin Verdonk tampil menonjol pada Sabtu, 31 Agustus 2024. Bek kiri berusia 27 tahun ini memberikan kontribusi besar dalam kemenangan NEC Nijmegen atas Fortuna Sittard dengan skor 3-0 di Eredivisie, Liga Belanda. Verdonk menjadi starter dan bermain penuh sepanjang pertandingan. Gol-gol NEC Nijmegen dicetak oleh Koki Ogawa, Robert, dan Sami Owiasa, dan hasil transfer ini tentu menjadi berita baik bagi Verdonk. Dia diperkirakan akan menjadi pilihan utama di posisi bek kiri saat timnas Indonesia bertanding melawan Arab Saudi pada 5 September 2024.
Sandy Walsh juga meraih hasil positif dengan penampilannya di Liga Belgia. Pemain berusia 28 tahun ini membantu Cafe Mechelen meraih kemenangan 5-2 atas Charleroi, meski ia hanya tampil sebagai pemain pengganti. Walsh masuk pada menit ke-68 menggantikan Rafik Belghali, dan kehadirannya membantu Cafe Mechelen menambah keunggulan melalui gol Benito Raman pada menit ke-79. Cafe Mechelen kini berada di peringkat ke-8 dengan 8 poin. Namun kabar kurang menyenangkan datang dari trio pemain timnas Indonesia di Inggris. Rekan Bagot, Marcelino Ferdinand dan Nathan Chuaon semua absen dari laga mereka masing-masing. Rekan Bagot tidak tampil saat Blackpool bermain imbang 2-2 melawan Wycombe di League One. Marcelino Ferdinand juga tidak bermain saat Oxford United menang 3-1 melawan Preston North End di Championship. Sementara itu, Nathan Chuaon absen saat Swansea City kalah 1-0 dari West Bromwich Albion juga di Championship. Kondisi ini tentu menjadi perhatian bagi pelatih Shin Tae-yong dalam mempersiapkan timnya menghadapi laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia mendatang.